satu alhamdulillah khair. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Insyaallah kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita ya, di ayat 29. Dan sebelum kita mengambil terjemahan, seperti biasa kita akan ambil materi kaidah dasar. Pertemuan terakhir nih, kita membahas tentang sighah mubalaghah, bentuk yang memiliki makna sangat. Dan sighah mubalaghah memiliki wazannya atau polanya. Baik pola yang sama'i maupun yang qiyasi. Kalau sama'i itu tidak ada wazannya, kita mendengarkan langsung dari orang Arabnya. Yang kedua qiyasi, ada kiasnya, ada wazannya. Maka di antara sighah mubalaghah yang qiyasi, yang ada wazannya, wazan-wazan berikut ini. Kita baca fa'ilun. Contohnya malikun. Maka malikun ini adalah bentuk sighah mubalaghah. Dan dalam Quran ada malikun, ada malikun. Dalam surat Al-Fatihah ayat yang keempat atau ketiga, maliki yaumiddin, panjang atau pendek? Maliki yaumiddin panjang atau pendek? Panjang dalam satu qiraat, dan qiraat yang lain seperti Warash pendek. Dua-duanya ada qiraat mutawatirah dan sah, yaitu dibaca maliki yaumiddin panjang atau maliki yaumiddin. Maka jika bentuknya malik isim fa'il,
yang sudah kita pelajari. Sama artinya, yang merajai, yang menguasai. Namun yang lebih kuat maka sigha mubalaghah, malik. Belum nyambung. Apa? Silakan. Khalas ya. Alhamdulillah. Baik, berikutnya fa'ilun. Artinya contohnya rahimun. Ini juga termasuk bentuk mubalaghah. Apa arti rahim? Maha penyayang atau sangat-sangat penyayang. Bentuk yang lain fa'lanu. Contohnya rahmanu. Kalau dalam Al-Quran itu mimnya bersambung dengan nun, namun dikasih harokat tegak berdiri, menunjukkan 2 harokat. Juga termasuk sigha mubalaghah. Berikutnya fa'ulun. Artinya maha fa'ulun. Contohnya ghafurun. Apa artinya? Maha pengampun atau sangat-sangat mengampuni. Berikutnya fa'alun. Contohnya dalam Quran ghaffarun. Jadi ada ghafurun dan ada ghaffarun. Artinya maha pengampun. Terakhir mif'alun. Contohnya dalam Quran midrarun, seperti dalam surat Nuh. Maka inilah sigha mubalaghah, bentuk-bentuk sigha mubalaghah. Dan secara arti sudah kita bahas. Kita contohkan kemarin orang yang tidur. Tidur bahasa Arabnya nama yanamu. Artinya tidur. Orang yang tidur orangnya naimun. Naimun. Orang yang tidur. Sigha mubalaghahnya nawwamun. Cara memahami arti nama yanamu ini fi'il. Jadi artinya pun tidak terlalu kuat. Tidur. Tidur di kamar, tidur di tempat istirahat. Di atasnya fi'il yang artinya lebih kuat adalah isim fa'il. Naimun. Ini apa? Orangnya ngantukan. Tidur, mudah tidurnya. Di atasnya naimun ada nawwamun. Artinya suka tidur banget, tukang tidur. Dimanapun tempat dia berhenti tidur. Pulang ke rumah tidur. Di dalam masjid tidur. Baru kajian, baru Jumatan nawwam. Ini apa? Ini makna sisi balaghah. Jadi kalau naimun mungkin sesekali, mungkin 2 kali. Tapi kalau nawwam ini tukang tidur. Ada Pak gitu? Ada. Segenting apapun bisa tidur. Nah, inilah adalah sigha mubalaghah. Sehingga dengan kita mengetahui bentuk sigha mubalaghah, kita bisa mengetahui kedalaman makna. Misal Allah mengatakan innallaha ghafurun, berarti apa? Allah sangat maha pengampun.
Seberapapun dosa seorang hamba, kalau datang kepada Allah minta taubat, selesai. Tidak perlu ditebus, tidak perlu hal-hal yang lain. Baik, setelah sighah mubalaghah ada namanya isim tafdhil. Isim apa artinya? Kata benda. Tafdhil artinya paling atau lebih. Sehingga ismu tafdhil adalah kata yang bermakna paling atau lebih. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Best, more ya. Best atau more. Wazannya kita baca af'alu. Kalau laki-laki. Kalau perempuan fu'la. Sekali lagi af'alu. Mudzakkar, muannas. Sekali lagi af'alu. Fu'la. Af'alu untuk laki-laki, mudzakkar, fu'la untuk perempuan. Contoh. Hasuna yahsunu. Artinya bagus atau baik. Hasuna ini fiilnya. Yahsunu. Orangnya hasanun. Hasanun. Dan gak ada hasilun, gak ada hasanun. Hasanun. Hasanun bentuknya adalah sifat musyabbahat. Taib. Isim tafdilnya, isim tafdilnya tinggal dikiaskan tadi, kias wazannya af'alu. Jadi hasanun menjadi ahsanu. Hasanun baik, bagus. Ahsanu paling bagus atau baik. Ini berarti ahsanu mudzakkar muannats. Mudzakkar kan? Kalau muannats tadi apa wazannya? Coba. Tinggal dikiaskan. Kalau mudzakkar af'alu, kalau perempuan fu'la, sehingga menjadi husna, mumtaz. Baik, asmaul apa artinya? Kalau diterjemahkan nama yang baik kurang, Pak. Berarti dia belum belajar isim tafdhil. Yang lebih pasnya asmaul husna, nama-nama yang terindah, terbaik, terbagus atau paling bagus. Gitu. Jadi jika diterjemahkan asmaul husna, nama-nama yang indah, bagus, kurang. Tapi apa? Yang terbaik, terbagus, terindah. Contoh lain, kita baca kabirun, artinya besar. Kalau paling besar, paling besar laki-laki, akbaru, tas, muannas, muannas. Kok diam semuanya, gimana nih? Diamnya mikir apa gimana nih? Kubro, kubro, kiamat kubro berarti kiamat yang paling besar. Kan ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Di antara kiamat sugro kematian. Sabirun,
artinya kecil, paling kecil. Asgharu. Tas. Untuk muannas, mudzakkar, muannas sughra. Tas. Barakallahu fiik. Kelas? Baik. Sekarang saya kasih contoh. Nah. Ya, entah. Kenapa pakai ya? Pertama, ini bukan ya. Ini adalah alif. Kenapa dinamakan alif? Karena sebelumnya fathah. Dalam kaidahnya, jika sebelumnya fathah, maka dia kategorinya alif. Kalau bahasa kita alif bengkok. Ya, bukan ya kan? Nggak ada kan ya bengkok, alif bengkok. Karena sebelumnya adalah fathah. Jika sebelumnya kasroh baru ya. Untuk membedakan antara ini alif apa ya, lihat harokat sebelumnya. Jika harokat sebelumnya kasroh, dia adalah ya. Jika harokat sebelumnya adalah fathah, maka dia adalah alif, meskipun berbentuk ya. Atau disebut dalam ilmu sharf namanya isim maksuroh. Alif maksuroh, afan, disebut alif maksuroh. Ada alif mamduda, ada alif maksuroh. Nah, dan ada namanya isim mangkus. Nanti Pak ada materinya. Yang sehingga husna huruf terakhirnya alif apa ya? Alif. Kenapa disebut alif? Karena sebelumnya fathah, disebut dengan alif maksurah. Terjemahan singkatnya alif bengkok. Alif ada yang lurus, ada alif yang bengkok. Itu terjemahan Indonesia, Pak. Kemudian kenapa menjadi alif? Pertama dari sononya, Pak. Jadi orang Arab kalau untuk mudzakkar pakai af'alu, kalau muannas pakai alif itu. Jadi, jawaban yang paling simpel dari sononya, Pak. Wazan itu. Ada lagi? Saya lanjut. Nah, coba. Saya mengatakan ana akbaru min Khalid. Terjemahkan, saya akbaru lebih besar min Khalid dari Khalid. Yang kedua, ana akbaru. Ana akbaru. Mana yang lebih kuat artinya? Lebih dalam artinya. Ana akbaru min Khalid. Saya lebih besar daripada Khalid. Kalimat yang kedua, ana akbaru, aku paling besar. Mana yang lebih kuat artinya? Kalimat yang pertama apa yang kedua? Ini kita masuk balaghah. Kita masuk sastra. Kalimat yang kedua, jika saya mengatakan ana akbaru min Khalid, saya itu lebih besar badannya daripada Khalid, menunjukkan kebesaran saya terbatas dengan Khalid. Yang jika ada siapa Pak?
ada Ali atau Hamzah, itu lebih besar daripada saya. Jadi jika disebutkan mufaddal alaih, jika disebutkan perbandingannya, maka besarnya terbatas dengan perbandingannya. Belum tentu ketika ada orang yang lain dia lebih besar. Tapi jika tidak disebutkan perbandingannya, menunjukkan dia besar dari semuanya. Itulah rahasia kenapa dalam takbir tidak disebutkan perbandingannya. Lafaz takbir apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Menunjukkan tidak ada yang lebih besar daripada Allah. 7 langit, bumi dan semua perbendaraannya dibandingkan kursinya Allah itu seperti kayak uang logam yang dilempar di tengah padang pasir yang tak berujung. Dibandingkan kursinya Allah, kursinya Allah dibandingkan arsy-Nya Allah itu seperti tadi uang logam yang dilempar di tengah padang pasir yang tak bertepih, tak berujung. Jika kursinya saja sebesar itu, arsy-Nya saja sebesar itu, terus Allah besarnya seperti apa? Seperti apa besarnya Allah? Seperti apa besarnya Allah? Apa jawabannya? Allahu Akbar. Itu jawabannya. Allah lebih besar daripada segala-galanya. Jangankan kesibukan atau yang lain, Allah itu Akbar. Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada segala-galanya. Baik. Sementara cukup dulu. Kelas? Nah, kita masuk di terjemah tafsir. Jadi materi kita terakhir pada bab isim tafwil. Terakhir kita masuk di ayat 28 Pak ya. Ya, tentang larangan tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai wali. Dan wali baik itu artinya teman dekat atau pemimpin atau orang yang dijadikan sebagai tempat berlindung dan menolong. Dan kita sebutkan juga ya, kecuali dalam keadaan tertentu. Seperti ya, kisahnya Yasir ada seperti kisahnya Ammar dipaksa untuk melakukan perbuatan dan perkataan kufur. Karena enggak kuat ketika disiksa, akhirnya dia mengatakan perkataan kufur. Namun hatinya tetap beriman. Baik, kita terjemahkan dulu. Ayat 29. Bismillah. Qul, katakanlah, jika, kalau inna sesungguhnya, kalau jika, insya Allah, jika Allah menghendaki, tukhfu, kalian menyembunyikan atau merahasiakan, ma, apa-apa, fi sudurikum, di dalam dada atau hati-hati kalian, au tubduhu, kalian menampakkannya. Hu kembali ke mana? Ma, apa-apa di dalam hati kalian atau kalian menampakkannya. Ya'lamullah, Allah mengetahuinya, niscaya Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu,
Dia Allah mengetahui ma fis samawat, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Wallahu qadirun, maha berkuasa, qadirun ala kulli syai', atas segala sesuatu. Qadirun, qadir maha kuasa, nama keindahan atau keagungan. Kalau nama indah itu kita itu senang dalam artian ingin juga menghiasi diri kita dengan keindahan itu. Rahimun itu keindahan, jamilun keindahan. Kalau qadir ini keagungan. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, kuasa untuk menyiksa, kuasa untuk menimpakan kemurkaannya. Sehingga ayat ini adalah ayat ancaman, karena ditutup dengan isim Asmaul Husna Al-Jalal, keagungan. Baik, lanjut ayat 30. Ayat 30 kita baca. Amadan, kosakata di halaman setelahnya. Amadan artinya jarak atau masa. Ayat 30. Yauma, pada hari atau hari. Tajidu, sudah mendapati. Manjadda wajada. Kullu nafsin, setiap jiwa. Sekali lagi, yauma tajidu kullu nafsin, pada hari, dulu kan subjeknya, setiap jiwa mendapati ma, apa-apa, amilat, yang dia lakukan. Kenapa menggunakan taknis? Karena nafs dikategorikan muannas. Nafs itu adalah muannas, meskipun tidak ada tak marbutonya, tapi dia dikategorikan muannas. Karena jiwa ada pasangannya, Kak. Pasangannya jasad. Baik, min khairin, dari yang baik atau dari kebaikan. Muhdhara, hadir, dihadirkan atau dihadapkan. Wa ma, apa-apa, amilat, ia berbuat atau kerjakan. Min su'in, min su' dari keburukan atau kejahatan boleh. Tawaddu, dia ingin. Yang ingin siapa nih? Jiwa tadi. Lau, jikalau, seandainya, sekiranya. Anna, bahwasanya sesungguhnya. Bainaha, antaranya. Ha kembali ke jiwa. Tas. Di antaranya, itu antara jiwanya. Wa bainahu, antaranya. Hu kembali ke mana? Kalau ha kembali ke jiwa, kalau hu kembali ke amal yang mana? Karena tadi ada yang khair, ada yang su. Kalau kaidahnya, jika kembali yang terdekat, jangan kembali yang jauh-jauh, capek nanti. Wa bainahu, dan antara ia, yaitu amal keburukannya. Amadam,
ada jarak, ba'idan yang jauh. Wa yuhadzirukumullah, sudah Allah memperingatkan kalian, nafsahu, dirinya, yaitu siksanya. Karena siksa langsung dari Allah. Sekali lagi, wa yuhadzirukumullahu nafsa, Allah memperingatkan kalian, nafsahu, pada dirinya. Maksudnya apa? Siksa. Karena siksa langsung dari dirinya. Wallahu, dan Allah raufun, maha penyayang, bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Sempurna. Yauma tajidu kullu nafsin, pada hari setiap jiwa mendapati apa yang ia telah perbuat dari yang baik, muhdara, hadir atau dihadirkan atau dihadapkan, wa ma amilat min su'in, dan apa yang ia perbuat dari yang buruk, dosa, kejahatan. Dia menginginkan seandainya antara ia dan antara dirinya dan antara perbuatan buruknya amadan ba'idan, ada jarak yang jauh. Dan Allah memperingatkan kalian dengan siksanya, kemurkaannya. Dan Allah maha sayang terhadap hamba-hambanya. Ayat setelahnya insyaallah di pertemuan akan datang, tentang apa? Cara mencintai Allah. Baik. Kelas dua ayat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 29. Allah menegaskan, kul, katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa-apa yang ada dalam hati-hati kalian, atau kalian menampakkannya, niscaya Allah mengetahuinya. Ayat ini memiliki tema tentang ancaman dan peringatan dari siksa akhirat. Setelah ayat tentang perkara taqiyah, atau dia bersiasat demi untuk keselamatan. Ayat sebelumnya, ayat 28, larangan tidak boleh berwali kepada orang kafir. Karena berwali kepada orang kafir ini meniadakan tentang keimanan Allah Maha Kuasa. Yang punya kerajaan, yang punya kekuasaan itu mutlak milik Allah. Maka kerajaan dan kekuasaan hanya diminta kepada Allah jika engkau adalah orang beriman. Maka meminta kepada lawannya Allah, siapa lawannya Allah? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang yang zalim. Ini meniadakan akan keimanan Allah pemilik kerajaan. Maka menegaskan, wahai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang kafir sebagai wali. Dan wali kita sebutkan baik teman dekat maupun seorang pemimpin,
maupun orang yang dimintai pertolongan, perlindungan. Ayat setelahnya, illah kecuali jika kalian takut dari mereka, dari sesuatu yang ditakuti. Seperti apa? Keadaannya terpaksa, darurat. Dan kita sebutkan kemarin mengenai kisahnya Ammar ibnu Yasir yang disiksa oleh orang Quraisy. Ada Bilal bin Rabah, ada Khubayb ibnu Adi, kemudian ada Suhaib Ar-Rumi, dan yang lain-lainnya dari para kalangan budak. Ketika disiksa ini Ammar nggak kuat, dan jika dia teruskan, dia tetap dengan keistiqomahannya, mungkin dia akan mati seperti orang tuanya, yaitu Sumayyah dan Yasir. Dan keduanya disiksa sampai meninggal. Dan pertama orang yang mati syahid dari umat Nabi Muhammad SAW adalah Sumayyah. Singkatnya, Ammar ibnu Yasir mengatakan kalimat kufur karena diminta, katakan Tuhan Uzza, Lata, dan sebutkan puji-puji Tuhan kami, dan hina Tuhannya Muhammad dan Muhammad. Ini kalimat-kalimat kufur. Karena tidak kuat, akhirnya dia mengucapkan kalimat kufur. Akhirnya dilepaskan. Ketika dilepaskan, langsung menghadap kepada Rasulullah SAW dengan keadaan sedih, menangis Ammar ini. Rasul mengatakan, ma waro'aka, apa yang terjadi padamu wahai Ammar? Syarrun ya Rasulullah, buruk ya Rasul. Kenapa? Dia ceritakan kisahnya. Rasul mengatakan, ini ista'adaka fa'ud. Rasul mengatakan kepada Ammar bin Yasir, jika mereka mengulangi penyiksaan lagi dengan siksaan seperti yang menimpamu tadi kemarin, fa'ud, ulangi lagi perkataan itu. Akhirnya itulah firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang disiksa, dipaksa, sedangkan hatinya tetap mantap dalam keimanan. Surat An-Nahl ayat 106. Atau kalau bahasanya orang Syiah namanya taqiyah. Kapan diperbolehkan taqiyah? Saat-saat engkau dalam keadaan darurat. Inilah bedanya taqiyahnya orang Syiah dengan orang Islam. Kalau orang Syiah itu menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman seolah orang muslim, tapi dia adalah orang kafir, Majusi mereka. Mana buktinya? Buktinya orang Syiah semua itu mencela, melaknat istri-istri Nabi, para sahabat. Kan aneh kan? Ngakunya orang muslim, tapi mereka melaknat istri-istri Nabi dan para sahabat. Sedangkan tidak pernah terdengar dari lisan mereka melaknat Qarun, Fir'aun, Abu Jahal. Karena yang lebih jelas kekafirannya. Dengan nas Quran maupun nas hadis, Fir'aun kafir. Dengan nas Quran dan hadis, Abu Jahal, Abu Lahab kafir. Tapi tidak pernah terdengar dari lisan mereka mencela orang-orang kafir. Namun lisan mereka sangat tajam, sangat buruk terhadap istri-istri Rasulullah, kepada para sahabat. Inilah perbedaan antara taqiyahnya mereka dengan taqiyah dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam ada taqiyah pada saat darurat, disiksa yang ujungnya sampai akan dibunuh atau dipatahkan anggota tubuhnya. Pada saat itu pulih. Allah menegaskan dalam surat An-Nahl ayat 106, wa man kafara billahi min ba'di imani, barang siapa yang ingkar kepada Allah setelah imannya, illa kecuali man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan darurat.
dan hatinya tetap mantap dengan keimanan, maka ini tidak termasuk orang-orang yang tercela, yaitu apa? Menjadikan orang kafir sebagai walinya. Dan juga kita sebutkan tentang kemarin apa? Tentang jika orang muslim diminta berkoalisi dengan orang kafir, maka tidak boleh, kecuali dalam keadaan jika kekuatan musuh itu akan memudaratkan kaum muslimin, maka ini boleh. Tapi jika diajak untuk berta'awun dalam memerangi lawan yang lain meskipun dia adalah non muslim, maka nggak boleh, karena tetap dalam kaidahnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tidak boleh tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Namun jika negeri kaum muslimin ini mendapatkan ancaman bahaya, yang dia harus berkoalisi dengan kekuatan yang di luar itu, maka boleh, karena keadaannya membahayakan negeri kaum muslimin. Dan juga kita sebutkan tentang kisahnya peperangan antara Romawi dan Persia, yang pada saat itu orang kaum muslimin gembira dengan kemenangan orang Romawi, karena Romawi lebih dekat dengan kaum muslimin. Ayat setelahnya ayat ancaman. Kul, katakanlah, jika kalian menyembunyikan atau menampakkan, Allah Maha mengetahui. Setelah tentang ayat boleh mengatakan kalimat kufur, tapi dalam keadaan ada sesuatu sebab yang ditakuti, darurat. Namun Allah mengancam, dan Allah Maha mengetahui tentang isi hati, mana yang takiyahnya benar dengan mana yang takiyahnya tidak benar. Dan ayat 29 dan 30 adalah ayat ancaman dan peringatan dari siksa akhirat. Dan Allah menyebutkan tentang ilmunya. Allah Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan di hati-hati kalian, sebagaimana Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah menutup dengan qadirun, Allah Maha kuasa. Lafaz qadirun ini adalah sifatul jalal, sifat yang memiliki makna keagungan Allah. Dalam Asmaul Husna itu ada sifatul jamal, ada sifatul jalal. Sifatul jamal, sifat keindahan, yang setiap dari kita itu ingin juga memiliki sifat itu. Contohnya Allah Maha Rahim, sayang. Setiap dari kita itu ingin juga apa? Memiliki sifat sayang, menyayangi sesama manusia. Adapun qadirun, azizun, jabbarun, muntaqim dan seterusnya, ini adalah sifatul jalal, sifat akan keagungan Allah, yang Allah menakut-nakuti hambanya. Dan yang kedua, dalam ayat 30 Allah sebutkan kemahakuasaan Allah. Apa yang ditegaskan? Semua amal kelak akan dihadirkan untuk diberikan balasannya. Allah menegaskan, Kul, katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah, orang-orang beriman. In tukhfu, jika kalian menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa-apa yang dalam hati kalian, au tubduhu, atau kalian tampakkan, ya'lamullah, Allah Maha mengetahui. Bagaimana bentuk Allah Maha mengetahui? Sebagaimana Allah Maha mengetahui ma, apa-apa. Dan dalam bahasa Arab, lafadz ma menunjukkan nakirah yang paling umum. Sesuatu yang umum, yang paling umum adalah lafadz ma dan syai'. Makna ma, apa-apa, segala sesuatu, baik benda mati, benda hidup, benda besar, benda kecil, segala sesuatu. Allah ya'lamu ma, apa-apa, selama itu benda,
Allah maha mengetahuinya di langit dan di bumi. Ayat ini menegaskan bahwasanya Allah maha mengetahui, dan pengetahuannya mengetahui yang rahasia dan yang ditampakkan. Kalau kita manusia hanya mengetahui yang ditampakkan, adapun yang dirahasiakan kita nggak tahu. Sampai kita melihat tanda-tandanya baru kita boleh mengungkapkan. Namun di hadapan Allah, bagi Allah tidak berlaku yang sembunyi maupun yang kelihatan, semuanya sama. Kalau kita hanya bisa menilai yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui kita nggak bisa menghukumi. Namun itu tidak berlaku bagi Allah. Yang disembunyikan, yang ditampakkan semuanya sama. Dan Allah menegaskan dalam surat Al-Mulk, wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Kalian rahasiakan bisik-bisik di antara kalian atau kalian tampakkan, Allah maha mengetahui. Dan tidak hanya itu, Allah mengatakan wallahu alimun bidatis sudur. Jangankan yang kalian rahasiakan di antara kalian, isi hati saja Allah maha mengetahui. Yang dirahasiakan bisik-bisik di antara manusia, Allah maha tahu. Yang kalian tampakkan, Allah mengetahui. Dan lebih daripada itu, yang disembunyikan dalam isi hati. Kalau dirahasiakan itu kan di antara sesama manusia, jadi masih keluar lisannya. Tapi isi hati tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menegaskan ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Jadi yang meliputi segala sesuatu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya'lam ma fis samawati wa ma fil ard. Dan dari ayat ini juga ya, Allah memerintahkan nabinya mengatakan kul, katakanlah. Allah memerintahkan nabinya untuk memberitahukan kepada hamba-hambanya, Allah itu maha mengetahui. Ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Hal ini menegaskan agar seorang hamba senantiasa melakukan muhasabah. Jika Allah maha mengetahui segala sesuatu, maka hisablah dirimu dari perbuatan yang engkau sembunyikan maupun yang kalian tampakkan. Setiap dari kita, Pak, punya rahasia. Setiap dari kita juga punya sesuatu yang sifatnya gak rahasia. Maka hisablah perbuatanmu yang engkau tampakkan maupun yang engkau rahasiakan. Jadi dalam perkara muhasabah itu tidak hanya pada perkara yang nampak, tapi di antara yang dimuhasabahi, yang diintrospeksi diri adalah tentang perkara yang dirahasiakan, yaitu isi hati. Isi hati kita ini sudah bersih belum? Masih adakah penyakit-penyakit hati? Masih adakah sesuatu yang kita sembunyikan yang Allah gak ridho? Dan perkara muhasabah, berkata Umar ibn Khattab dalam sebuah athar yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Ahmad dalam musnadnya. Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Maksudnya hisablah di dunia sebelum kalian nanti di akhir akan dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan timbang-timbanglah amal kalian hari ini sebelum akan ditimbang amal kalian di hari esok. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yauma. Karena sesungguhnya bermuhasabah bagi kalian hari ini lebih ringan dibandingkan kalian akan menghisab di hari nanti. Jadi kalau kita tuh menghisab hari ini itu lebih ringan daripada nanti kita itu akan menghisab diri kita sendiri pada hari akhirat. Karena kelak kita nanti ketika di hari akhirat, di hari kebangkitan,
itu akan diberikan kitab dan disuruh menghitung sendiri. Makna muhasabah menghitung. Sudah benar atau belum? Kalau kita menghitung kan, ini sudah benar belum hitungannya? Ada keselip gak? Berlebih atau kurang? Maka melakukan muhasabah, menghitung-hitung hari ini itu lebih ringan dibandingkan kalau kita nanti yang akan menghitung amal sendiri di hari akhirat. Allah mengatakan, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah yang menjadi penghitung kitabmu adalah dirimu sendiri. Dan beliau mengatakan, wa tazayyanu lil 'ardil akbar, dan hiasilah diri kalian dengan amalan sebelum kalian dipaparkan dengan hari pemaparan yang besar. Hiasilah diri kalian dengan amal kebaikan sebelum kalian dihadapkan dengan hari pemaparan perhitungan yang besar, itu hari akhirat. Dan Rasulullah SAW bersabda, man husiba halak. Siapapun orang yang nanti di hari akhirat dihisab, dia celaka. Setiap dari kita kalau dihisab, Pak, itu pasti celaka. Jangankan hari akhirat, sekarang saja kalau kita dihisab, benar-benar dihisab, diperhitungkan, ditanya dengan detail, pasti ada celahnya kita. Maka siapapun dari kita yang dihisab nanti pasti akan celaka. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah mengatakan fa amma man utiya kitabahu biyaminih? Barang siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisabai yasira, kelak dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Engkau mengatakan tidaklah ada yang dihisab pasti celaka. Kemudian bagaimana dengan firman Allah, barang siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Maka Rasul mengatakan, dakal ard, itu bukan dihisab, tapi dipaparkan saja. Apa makna dihisab yasira? Itu ketika diberikan kitab kepada seorang hamba, kemudian Allah mengatakan Iqra, baca. Setelah dibaca dan dia mengetahui dosa-dosanya, kekurangannya, Allah tidak menanyakan detail. Allah mengatakan, sesungguhnya aku telah menutupimu di dunia dan aku memberikan ampunan. Selesai. Jadi makna hisaban yasira, disuruh baca, gak ditanya. Karena jika ditanya pasti celaka. Jadi cukup ditanya, diakui, Allah tutupi di dunia, Allah ampuni di akhirat, selesai. Kalau sampai ditanya, sudah pasti akan celaka. Sehingga pada hari itu setiap dari kita itu pasti membutuhkan ampunan dari Allah. Kita semua kalau dihisab itu pasti ada kekurangannya, ada celakanya. Maka pada hari itu adalah hari yang besar, hari yang keadaannya berat. Kemudian Umar mengatakan, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dihadapkan dengan amalan kalian yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Sehingga faedah yang pertama di ayat 29 menegaskan tentang Allah memberitahukan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang nampak maupun yang disembunyikan. Hal ini menegaskan tentang perintah bermuhasabah terhadap diri sendiri dari sesuatu yang nampak maupun amalan yang disembunyikan, yaitu perkara hati. Yang kedua,
Yang kedua, menjadi peringatan kepada seorang hamba, hendaknya dia merahasiakan di dalam hati, akan menyembunyikan perkara hati, sesuatu yang Allah ridhoi. Hati adalah tempat menyimpan rahasia. Maka rahasiakan saja sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah. Jangan pernah menyimpan rahasia yang mendatangkan murkanya Allah. Di antaranya adalah berwali terhadap orang kafir. Cinta kepada orang kafir, punya loyalitas kepada orang kafir, itu kan hati awalnya. Mencintai orang yang Allah musuhi itu perkara hati. Di antara sesuatu yang disembunyikan itu mencintai, berloyalitas. Maka ini ayat peringatan. Jika engkau menyembunyikan sesuatu dalam hati, sembunyikan sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah. Dari perkara-perkara niat, sesuatu yang diinginkan. Tapi jika engkau bertakiyah dalam perkara yang Allah murkai, Allah Maha mengetahui. Dan perkara cinta, perkara punya kecondongan hati, itu di antara perkara yang dinilai dalam syariat kita. Suatu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, amalku tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Aku tidak banyak harta, sehingga aku tidak bisa menjadi seperti Abdurrahman bin Auf dan Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Aku juga tidak kuat untuk sering puasa, sering qiyamul lail, tak kuasa. Amalanku tidak seperti sahabat-sahabat yang senior. Sedekahnya luar biasa, qiyamul lailnya, puasanya, amal-amal jihadnya. Aku orang yang lemah. Bisakah aku nanti di surga membersamaimu? Jadi ini apa? Dia menyebutkan tentang kekurangannya karena lemah. Tapi pinginnya kalau nanti masuk surga bersama Rasulullah. Kira-kira ada solusi gak? Maka Rasul mengatakan perkataan yang singkat tapi maknanya sangat dalam dan padat. Rasul mengatakan al-mar'u ma'an ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kata para sahabat yang mendengarkan di antara Anas bin Malik, hari itu tidak ada sesuatu yang paling indah yang aku dengar dari Rasulullah melainkan hadis ini. Jadi apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi asbabul wurudnya hadis ini adalah seorang sahabat yang dia menyatakan dia lemah dalam amal kebaikan, tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Bisa gak aku menemani dirimu SAW di surga? Mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seorang hamba akan bersama dengan orang yang dia cintai. Sehingga menjadi jawaban, jika engkau mencintai Rasulullah SAW, maka insya Allah bersama Rasulullah. Jika engkau mencintai orang-orang beriman, engkau bersama orang-orang beriman. Namun jika engkau mencintai orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang musyrik, ya mungkin nanti kamu bersama mereka. Oleh karenanya ayat setelah ini tentang apa? Ayat 30, 31 tentang mencintai Allah untuk agar mendapatkan surganya. Gimana cara mencintai Allah? Dengan mencintai Rasulullah. Seperti apa mencintai Allah? Dengan ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam segala halnya. Waktunya sudah habis ya. Jadi kita cukupkan dulu di ayat 29 ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Kita akhiri dengan kalimat majlis. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.